Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kali ini saya akan membahas tentang tips menahan emosi saat puasa. Kenapa? Karena puasa termasuk dalam rukun Islam yang ketiga, yakni ibadah wajib dalam agama Islam. Setelah yang ke-1 adalah bersyahadat dengan berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dan yang kedua adalah sholat. Ibadah puasa adalah ibadah yang dilakukan dengan cara menahan diri dan melakukan ibadah-ibadah lainnya selama rentang waktu dari sejak menjelang subuh yang diawali dengan sahur hingga maghrib yang diakhiri dengan berbuka puasa. Menahan diri dalam ibadah puasa di sini tidak hanya soal menahan lapar dan haus saja, akan tetapi juga emosi, hawa nafsu, dan perbuatan-perbuatan negatif yang lainnya. Di antara beberapa hal yang harus dilakukan saat berpuasa, tentu yang paling sulit untuk diterapkan adalah bagaimana kita menahan hawa nafsu dan emosi dalam diri kita. Ini sangat sulit. Seringnya tanpa terasa emosi kita terpancing dan terbawa emosi. Karena berbagai hal seperti interaksi atau obrolan, bahkan candaan yang berujung pada rasa emosi, bahkan pertengkaran maupun gibah atau membicarakan serta menggosip yang biasanya dilakukan dengan tanpa kita sadari. Pemirsa yang dirahmati Allah, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, orang kuat itu bukanlah yang menang dalam gulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu menahan hawa nafsu dan amarahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hawa nafsu dan amarah yang tidak terkontrol selama puasa, walaupun tidak membatalkan puasa secara langsung layaknya makan dan minum, namun tetap saja hal ini dapat mengurangi pahala, mengurangi nilai dalam ibadah puasa kita. Kita harus hati-hati di sini. Oleh karena itu, berikut ini saya akan sampaikan tentang tips menahan emosi saat puasa. 1. Tidak banyak bicara. Penyelesaian suatu masalah memang harus dilakukan dengan cara bicara. Namun berbicara di sini harus dilakukan dengan kepala dingin, dengan hati tenang. Bicara saat sedang marah justru akan membuat suasana menjadi panas dan memburuk. Oleh karena itu, saat emosi tersulut sebaiknya tidak banyak bicara terlebih dahulu dan menunggu waktu yang tepat untuk bicara agar hasil pembicaraan menghasilkan solusi yang positif. Pemirsa yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah mengambil air wudhu. Basuhlah wajah
dan tubuh dengan menggunakan air wudhu. Karena air wudhu dapat meredam emosi dalam diri kita. Emosi dan amarah yang meledak-ledak sesungguhnya adalah berasal dari bisikan dan hasutan setan, di mana setan itu sendiri terbuatnya dari api. Maka untuk memadamkan api tersebut bisa dilakukan dengan membasuhkan air, khususnya air wudhu. Kemudian yang ketiga yaitu menarik napas dalam-dalam. Contohnya seperti ini. Ya, jadi mengisi paru-paru dengan oksigen saat sedang dikuasai emosi sangat terbukti ampuh untuk meredakan emosi tersebut. Ya, jadi kita menarik napas dalam-dalam. Kemudian kita tarik dari mulut kita, hidung, kemudian kita keluar dengan mulut gitu. Kemudian yang keempat yaitu harus cukup istirahat. Kebanyakan orang yang emosi karena istirahatnya kurang. Salah satu pemicu emosi selain interaksi yang kurang baik dengan orang lain adalah karena kebutuhan istirahat yang tidak terpenuhi. Misalnya kurang tidur atau terlalu capek, terlalu lelah, itu bisa menyebabkan kita emosi. Oleh karena itu, agar puasa kita tidak dipenuhi dengan perasaan yang penuh amarah, maka cukupkanlah waktu istirahat kita. Kemudian yang kelima yaitu memperbanyak berzikir. Zikir sangat ampuh untuk meredakan emosi, karena salah satu manfaat dari zikir adalah untuk selalu mengingat kepada Allah, sehingga hati akan menjadi lebih lembut dan lebih tenang. Hal ini pun telah dibuktikan dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh psikolog dengan mewawancarai beberapa kelompok pengamal zikrullah, dan didapatkan hasil bahwa zikir dapat memunculkan perasaan tenang dan benar-benar merasakan sebuah kehidupan yang lebih tentram dan bermakna yang dirasakan oleh pengamalnya. Hal ini juga telah disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lebih tepatnya dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'du ayat 28 yang artinya orang-orang yang taubat, yaitu orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah dengan zikrullah, hati menjadi tenang. Quran surat Ar-Ra'du ayat 28. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya lanjutkan lagi yang keenam, yaitu mengalihkan perhatian ataupun mencari kesibukan. Carilah kesibukan lain yang positif, sehingga perhatian kita akan sedikit teralihkan dan amarah kita akan terlupakan walaupun hanya sebentar. Ya, dengan begitu emosi dan amarah kita akan menguap dan lebih bisa berpikiran jernih setelah itu. Pemirsa yang dimuliakan Allah, yang ketujuh adalah merubah posisi tubuh. Posisi tubuh kita sangat mempengaruhi kondisi emosi. Oleh karenanya, saat emosi sulit dikendalikan, upayakan untuk mengambil posisi lebih rendah. Misalnya, jika kita marah saat posisi sedang berdiri, maka duduklah. Jika marah saat dalam posisi duduk, maka berbaringlah. Nah, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan lagi, yaitu membaca Al-Quran untuk yang ke-8. Selain sebagai sumber ilmu dan firman dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran juga merupakan salah satu obat untuk meredakan berbagai penyakit hati seperti marah, dengki, dan lainnya. Oleh karena itu, daripada menuruti emosi, lebih baik membaca Al-Quran untuk meredakan emosi dan menambahkan pahala saat berpuasa. Gitu. Ya, jadi saya lanjutkan lagi. Semoga insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala, selain dapat meredam emosi, cara-cara tersebut dapat meningkatkan pahala
kita dalam melakukan ibadah puasa. Itu pemirsa. Jadi sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.